Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya punya koleksi ya. Mohon maaf, ini gambarnya agak buram kayak gini. Oke, jadi di sini saya akan mereview pengaplikasian shockbreaker X-Ride ya untuk motor Lexi. Jadi ini saya ngambil yang warna putih. Saya ngambilnya langsung dari bengkel ya, atau dari toko spare part. Jadi memang kemarin itu ada opsi antara mau beli online atau yang offline gitu ya teman-teman. Cuman karena waktu itu terburu-buru lah ya, jadi harus segera dipasang gitu, karena yang bawaannya udah mati. Jadi mau nggak mau terpaksa saya harus beli di offline, walaupun harganya sangat jauh berbeda ya. Jadi waktu itu kalau harga online yang ori ya, katanya sih ori gitu, itu harganya 370 ribuan. Kalau offline itu harganya 400 ribuan ini ya teman-teman. Tapi mungkin plus minusnya ada ya kalau kita beli online sama offline ya. Kalau online kan kita hanya mengandalkan ulasan-ulasan dari orang lain yang pernah beli di toko online itu ya. Mungkin kalau kita lihat ada yang kasih ulasan, wah ini ori, tapi kan belum tentu ori gitu ya, karena tidak semua orang tahu dan tidak semua orang bisa membedakan yang ori dan yang KW-KW-an gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya memutuskan untuk beli offline. Beli offline itu kan bisa lihat ya, bisa lihat dari bodinya seperti itu. Nah, kalau dilihat ini bodinya compact ya teman-teman. Dan saya itu mesennya ke yang penjaga tokonya, saya minta yang ori gitu. Nah, dikasihnya ini. Mudah-mudahan ini ori beneran ya teman-teman, karena kalau dilihat dari bodinya itu sangat compact. Makanya dari itu saya langsung ambil aja, katanya harganya 400 ribu. Oke, kita langsung ambil dan langsung dibayar, langsung dipasang ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen pasang shockbreaker X-Ride, ininya sama kok teman-teman ya, ininya sama, semuanya sama, jadi di atasnya juga sama, jadi tinggal plug and play atau PNP gitu ya. Cuman mungkin yang jadi permasalahannya, teman-teman di sini pengen tahu ya, untuk review pemakaian di shockbreaker X-Ride ini di Lexi bagaimana ya. Oke baik teman-teman, di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama pakai shockbreaker X-Ride ini, kira-kira kurang lebih 1 bulanan ya teman-teman ya, karena baru-baru ini sih belinya. Dan memang impresi pertama pas waktu dipasang si shockbreaker X-Ride ini, pas pertama dipasang shockbreaker X-Ride ini memang empuk banget ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya, ini saya cuma dipegang pakai tangan doang nih, di apa ya bahasa Sundanya, dilelep-lelepin. Ditekan-tekenin, tekan doang ya. Nih kelihatan nggak, ini itu nih, jadi si motor itu ditekan sedikit doang udah, nih udah gerak ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nih kalian bisa lihat, mungkin nggak jelas ya karena goyang-goyang kameranya juga. Mohon maaf karena dipegang juga nih, nggak ada tripod. Intinya walaupun ada goncangan sedikit, dia langsung main ya pernya gitu, shockbreakernya langsung main. Pokoknya empuk banget ya teman-teman pada saat pertama ya, pada saat pertama dipakai. Namun setelah 1 bulan ini ada perbedaan teman-teman, setelah saya langsung bawa ke jalan yang jelek. Perbedaannya apa? Jadi teman-teman, ini kan pas pertama empuk banget ya, tapi sekarang setelah dipakai ini malah ada jedak-jeduk teman-teman. Oke, seperti ini. Ntar dulu, kita cut dulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ini ada jedak-jeduk ya teman-teman, jedak-jeduk apalagi kalau dipakai di jalan yang jelek ya. Apalagi nih di jalan coran seperti ini ya. Jadi di pertemuan jalan coran itu kan ada batasnya gitu ya, pas permukaannya itu enggak ini ya, enggak rata semua gitu sahabat. Nah itu pasti ada jeduk-jeduk gitu. Nah ini nggak tahu bagaimana ya, nggak tahu shockbreakernya yang jelek atau shockbreakernya yang KW, atau mungkin karena pengaruh dari ini ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat di sini. Nah ini, nah ini ya, ini kan ada space nih, di sini ada space. Nggak tahu, mungkin ada pengaruh dari sini
atau bagaimana saya kurang tahu teman-teman, karena nggak terlalu memperhatikan itu ya. Tapi yang pasti yang saya rasakan ini ada jedak-jeduknya gitu. Kalau di jalan yang landai-landai seperti ini yang datar aman, enak, tapi pas ada yang kurang datar gitu ya, kalau yang jelek gitu ada jeduk-jeduk gitu teman-teman. Pokoknya nggak enak lah, ke badan agak lumayan sakit gitu ya. Jadi itu aja sih teman-teman untuk pemakaian 1 bulan ya. Ya mudah-mudahan ini ori ya, karena dari segi harga mungkin sama ya dengan yang ori. Karena sekarang ini kita sangat susah sekali ya untuk membedakan mana yang ori, mana yang KW ya teman-teman. Tapi kalau diperhatikan di toko online juga ada yang kasih ulasan ya. Itu harganya kira-kira 400.000 ya di toko online. Ada yang kasih ulasan katanya masih ada jeduk-jeduknya gitu teman-teman. Saya kurang tahu bagaimana itu. Yang pasti yang saya rasakan ini ada jeduknya ya setelah pemakaian 1 bulan. Tapi pas pertama dipakai emang aman teman-teman, landai gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada jeduk-jeduknya, aman. Kalau dipakai di jalan rusak juga masih aman ya teman-teman. Dan juga kalau di kecepatan di atas kira-kira di atas 90 km-an ini kumahnya agak limbung gitu teman-teman ya, agak limbung, agak oleng gitu ya. Karena secara nih postur juga ya, kalau kita lihat secara postur ini jadi tinggi teman-teman. Nah saya ini yang tingginya 163an, jadi makin jinjit teman-teman pakai seleksi ini ya gitu. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya kalau bahasanya rancu ya teman-teman, karena saya orang Sunda jadi agak kagok gitu kalau bahasa Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, mudah-mudahan saya berharap apa yang saya omongkan ini bisa sampai gitu pesannya kepada kalian ya teman-teman, kepada kalian yang ingin mengupgrade atau mengganti shock breaker Lexi kalian ya. Karena kita tahu sendiri shock breaker Lexi itu gimana ya, keras gitu ya teman-teman. Mungkin bisa menjadi gambaran bagi kalian yang ingin membelinya ya. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, setelah pemakaian 1 bulan dia jeduk-jeduk. Yang kedua, limbung ya teman-teman, itu aja kekurangannya. Namun kelebihannya yang pasti ini motor Lexinya jadi lebih empuk gitu ya teman-teman. Dan juga kalau yang suka tinggi-tinggi motornya, baguslah ini motornya jadi lebih tinggi. Kalau dipakai ke jalan yang jelek juga masih aman ya, karena ground clearance seperti ini ya teman-teman. Nih di sininya jadi nambah space ya, kira-kira segini lah. Nih berapa jari ini? Lebih dari 5 jari yang pas ya teman-teman, tuh kayak gini. Masih tinggi. Itu aja sih teman-teman. Dan untuk harga mungkin masih apa ya, masih standar ya untuk 400.000. Kalau mungkin ada yang lebih murah tapi lebih bagus dari ini, kalian boleh komen ya teman-teman. Siapa tahu nanti setelah baca komentar kalian ada orang yang terinspirasi dari komentar kalian lalu mempraktekannya, kan kita dapat pahala juga ya. Ini mah yang saya alami aja ya teman-teman, dan yang saya ketahui saya share di sini ya teman-teman gitu. Baik, sekarang kita lihat untuk penggunaan di jalan jelek. Nanti di depan ada, tapi mungkin nanti gambarnya agak goyang-goyang ya, karena ini stabilnya kamera HP saya ini udah hilang. Oke, kita langsung aja praktekkan. Nah, itu saya bawa makanan buat istri. Oke, tonton terus ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi seperti yang kalian lihat, dan mungkin kedengeran ya sampai ke videonya.
Jadi ada suara kepruk kepruk jeduk jeduk kayak gitulah pokoknya. Tapi sih kemungkinan saya nyangkanya atau curiganya ini ke karet arem yang ini ya. Saya curiganya ke sini. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Boleh kasih komentar ya di kolom komentar supaya video ini bisa masuk ke pencarian YouTube dan banyak orang yang tahu ya, supaya ada gambaran bagi yang ingin membelinya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini ada manfaatnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.